ada untuk kalian. Pamit, ibu pamit. Di sini dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Bukit Daya Tansah Pinaringan Rahayu Sagung Dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan Indigo, kali ini aku ada di pantai selatan, tepatnya di Pantai Parangkusumo, ditemani oleh Book of Nena, Mbak Nana ya. Iya. Sebenarnya kita udah dari tadi ya Mbak, Udah. Pak Tilas. Sebelumnya dari sini ke Cepuri Parangkusumo. Jadi kalau yang belum nonton silahkan ke channel YouTube Book of Nena. Jadi biar urut, ya. Nah, Pak Tilasnya biar urut dari Cepuri Parangkusumo. Di sana udah cerita sejarahnya, mitos dan mistisnya ya Mbak Nana. Sekarang kita di sini di Pantai Parangkusumo ini, teman-teman juga udah tahu, sahabat Jurnal Intan Indigo udah tahu kalau ke sini pastinya sowan ke Bunda Ratu Pantai Selatan, ya kan Mbak. Nah, sekarang kita udah bawa kaku bunga sedap malam yang jumlahnya 5. Nah, ganjil ya Mbak ya. Iya. Jadi aku berkali-kali ke sini, itu baru kali ini itu kerontok-kerontok itu rasa hatinya itu memang seperti di request gitu Mbak. Di request kalau bawa sedap malam. Biasa-biasanya itu bawa bunga biasa atau bahkan cuman ya berkunjung ke sini, sowan ke sini tanpa membawa apapun. Karena kan memang aku pribadi datang ke sini, mungkin Mbak Nana juga tidak mengharap apapun, tidak meminta apapun, ya kan. Memang nomor satu suka ke pantai, ya kan. Betul. Dan Mbak Nana ini bawa apa nih Mbak? Kebetulan aku untuk mungkin tempatnya agak kacau ya, maaf ya. Nggak apa-apa ini, menyatu Tapi dengan alam menyatu loh. dengan alam. Tapi plastiknya jangan sampai dilarang juga ya. Ya. Tapi ini aku bawa ada kembang 7 rupa sih Mbak. Ya. Tadi di Book of Nena kita ngobrol-ngobrol belum mendekat ke air, udah Panggil-panggil. ya, dipanggil-panggil, jangan di pintu dong, ayo masuk lebih dalam lagi. Nah, mungkin sebelum kita cerita lebih banyak lagi, mungkin kita ketok pintu Kulon Nuwun sama Bunda Ratu. Boleh. Sama. Ya. Sini apa di mana Mbak? Sini? Sini aja. Terbuka lebar ya Mbak ya. Langsung disambut. Dan percaya nggak percaya, katanya kalau datang ke sini itu diterima, itu ada sapaan dari air ya.
kaki kita kayak yang tadi kita dapat juga dari air ya, airnya nyapa. Mbak Nana sampai di sini apa yang dirasain, Mbak? Speechless. Kayak yang udah anteng gitu ya, diem Iya, madep jadi ke kayak sana di, gitu. ibarat kata kita di rumah orang ya Mbak. Di rumah orang, di ruang tamu, duduk lagi ngeliatin rumah orang, ini bagus banget ya. Iya. Jadi kayak, duh mau ngomong apa ya saya ya gitu kan. Kayak bingung gitu, karena memang apa yang aku rasakan itu susah untuk digambarkan. Walaupun mau dituliskan beberapa halaman juga tidak akan bisa terlukiskan gitu Iya. kan. Karena memang kalau mungkin untuk gambaran umumnya, bahwa yang aku rasakan itu adalah balik lagi, yaitu adalah kenyamanan, kesejukan, lalu kehangatan. Iya. Itu 3 itu yang membuat aku kayak wow, nggak sampai speechless kan mau ngomong apa. Iya, makanya anteng gitu, diem madep ke air gitu ya, Mbak. Iya. Apalagi kan aku tadi seperti Mbak Intan bilang, aku senengnya tuh sama air, sama pantai gitu Sama kan. kita. Jadi kalau ke Jogja pasti yang dicari pantai duluan. Pantai dulu, terus Iya. kalau misalkan mau di pintu gerbang depan kanan kiri kayak gitu kan, dari pantai selatan pasti aku nyarinya tetap pantai. Iya. Ini dari sebelah sana sampai depan rame ya, Mbak? Kami Semuanya keluar seperti apa ya? Kayak kita dijamu. Dijamu kalau memang sudah diundang dan memang sudah ditunggu. Mungkin kita bisa ini ya, Mbak, apa yang kita bawa kita larung dulu. Iya. Sebelum kita cerita. Soalnya lebih dari tadi ada yang pengen, ayo dong. Iya. Dan Makanya tadi di tadi- sana dengan angin ya sekarang kan. sama Terus, air. iya. Oke, Sekarang Mbak, boleh. ya yuk. Mbak Nana mau yang mana dulu? Itu dulu. Ini dulu. Mbak Intan. Ya. Percaya nggak percaya, katanya kan banyak yang bawa bunga. Kalau tidak kembali ke sini itu Diterima. artinya diterima. Tapi balik lagi, kalian mau percaya yang mana? Iya.
Nggih. Sampai atine kudu resik. Jangan langsung pulang. Sini dulu. Nggih. Baru datang ditungguin dari pagi. Pamit. Ibu pamit. Aku di sini dulu. Iya. Kok nangis, Mbak? Aku kan emang biasa ya, maksudnya suka mainin bunga terus aku itu terus tiba-tiba bilang kalau misalkan udah diterima gitu. Cuman memang aku kan seneng ya mainin air gitu kan. Nggak tahu secara ini aja aku juga maksudnya udah blank juga, maksudnya seneng main karena berasa main di rumah kali ya gitu kan. Kayak di terasnya Di ini teras, ya. jadi kayak udah berasa main gitu kan. Jadi suka lupa tiba-tiba masuk terus aku kayak ya terus kan ada ngomong bahasa dikit kan kayak nggak bisa J doang. Harus belajar bahasa Jawa kayaknya. Tapi kok nangis ya emang kayaknya Bunda ini ya apa rindu Rindu terus katanya jangan pulang dulu di oh sini dulu. iya kayak yang rindu banget kayak udah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu terus bahwa hatinya tuh bersih ya. Bersih. Harus punya hati bersih. Ya dijaga hatinya, harus sabar, harus punya hati yang bersih gitu. Terus kayak apa ya? Aku nggak tahu Mbak Nana juga ngelihat atau enggak. Ini tuh di depan itu nggak mundur sama sekali, Enggak. ya kan? Masih stay di situ gitu loh. Kan nggak biasanya aku datang ke sini tuh biasanya ya udah kayak absen doang. Absen, gitu. tapi ini kayak ibu tuh pengen yang jangan habis makan pulang gitu lah Iya, kasarnya, tapi anteng dulu di sini, main dulu gitu. Iya. Mungkin ada ke sana, Mbak. Boleh. Kita nggak berasa makin ke sana ya. Makin ke tengah loh. Karena aku kalau udah di pantai itu emang udah blank Mbak kalau misalkan Iya. nggak ada yang notice ya. Ya, karena aku pribadi kalau setiap ke pantai pun juga pasti rasanya tuh pengen recharge gitu loh Mbak. Sama nggak sih kayak yang dari energi pantainya itu sendiri, ini terlepas dari Bunda Ratu Pantai Selatan ya, tapi dari energinya itu sendiri, dari anginnya, energinya kan positif banget ya Iya. Mbak. Itu pengennya kayak recharge, kayak yang introspeksi, terus kayak evaluasi diri apa yang udah terjadi selama ibaratnya ke belakang itu yang buruk-buruk dibuang kayak gitu, recharge berganti dengan energi yang positif. Mbak Nana juga begitu? Iya. Iyalah. Bukan J lagi. Iya, heeh. Karena memang ya dari kalau aku setiap ke situ rasanya main gitu kan. Ya memang kayak anak kecil lagi main gitu loh. Iya. Jadi kayak ada sesuatu yang mungkin ada yang aku rindu atau ada yang bukan rindu dalam hal sesuatu apa enggak, Iya. cuman kayak memang ini loh tempatku, bukan berarti semua tempat bukan tempat aku Iya, gitu enggak, tapi kayak ada nemu zona nyamannya lah di sini gitu. Karena Iya. memang bukan hanya apa yang dikatakan ibu suatu tempat yang untuk kalian pulang atau apa, tapi sebenarnya kalau menurut aku secara logika aku bahwa ini bisa melepaskan energi-energi negatif Iya, kalian. betul. Akhirnya kita minggir ke sini ya Mbak. Iya. Makin sore tadi sempat gerimis, gerimis, ah. makanya kita minggir ke sini. Tadi nyambung yang tadi Mbak Nana lagi ngomongin recharge.
di pantai apa tadi bagus untuk membuang energi negatif dan kita mengambil energi positif dari alam. Jadi bukan meminta sama Bunda Ratu tapi memang pure dari alam. Pure dari alam. Dan memang kalau kalian misalkan ini di luar dari hal yang spiritualis ya atau apa, dan tempat yang lapang seperti pantai terus gitu banyak tebing atau apa, ini kan memang ada tanah, udara, air gitu kan, ini kan semua elemen menyatu yang dimana kalian bisa misalkan kalau kalian pengen melepaskan negatif dalam arti kata kalian ingin berteriak, kalian ingin menangis, keluarin gitu loh, nggak peduli ada siapa di sini gitu kan, tapi keluarin. Tapi setelah itu mungkin sedikit akan mengurangi kekesalan itu atau beban itu gitu, jadi agar lebih enteng gitu sih Mbak. Iya benar-benar Mbak. Jadi selain itu juga yang pengen aku tambahin pesannya di sini Mbak Nana, Bunda Ratu Pantai Selatan itu juga dulunya itu kan juga sama kayak kita orang gitu, pernah hidup dulunya. Dan Bunda Ratu Pantai Selatan itu juga kasih pesan bahwa kayak yang Mbak Nana tadi sempat cerita, yang sempat terlihat pakai jilbab ya kan. Walaupun ada yang pernah melihat pakai kemben, pakai kebaya, pakai jilbab, mau warnanya apa, yaitu karena sama dengan kita yang suka ganti-ganti pakaian, ageman gitu. Dan Bunda Ratu juga berpesan kalau Bunda ini juga memintanya masih sampai sekarang beribadah sama Allah gitu, masih beribadah sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan Bunda itu dulunya memang pernah naik haji Mbak, menunaikan ibadah haji, makanya namanya di depannya ada hajahnya Mbak gitu. Jadi kalau buat sahabat jurnal Intan Indigo dan penontonnya Book of Nena itu sampai sekarang pun itu sedih gitu rasanya ya, karena Bunda sendiri itu jarang sekali untuk ada di tepi pantai sebenarnya, ya nggak sih Mbak? Dia muncul di permukaan itu, ini menurut yang aku rasain bahwa saat-saat tertentu gitu kan, atau saat-saat yang beliau inginkan. Iya, karena beliau juga pernah berpesan bahwa bukan saya yang memberikan itu sama mereka, kepada manusia itu bukan Bunda, tidak pernah memberikan apapun. Bahkan Bunda Ratu juga sebenarnya hatinya sedih kalau masih melihat manusia-manusia yang masih salah persepsi, berpikiran kalau ke Pantai Selatan itu untuk meminta ini itu ataupun untuk menyembah. Karena sebenarnya Bunda Ratu Pantai Selatan pun hingga sekarang dan makhluk-makhluk gaib, jin, termasuk jin itu masih beribadah kepada sampai sekarang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sampai akhir hari akhirnya Mbak gitu. Dan Mbak Nana dari tempat ini selain yang kita sharing itu tadi, ada pesan apa ke sahabat jurnal Intan Indigo yang bisa ditambahin Mbak? Pesannya sama seperti Mbak Intan, mungkin aku hanya menambahkan memang kita berdoa itu hanya terhadap Maha Pencipta dan apa yang kalian anut dan menurut kepercayaan kalian masing-masing. Jangan pernah meminta terhadap sesuatu yang di luar jalur dari kepercayaan ataupun agama kalian masing-masing gitu. Iya, betul. Pastinya yang namanya sesuatu yang tidak terlihat itu sesuai dalam mungkin di dalam sebuah Al-Qur'an gitu kan. Iya. Mereka itu membisikkan manusia bisa melalui darah-darah manusia gitu kan. Jadi ada yang membisikkan baik, ada yang membisikkan buruk, tinggal bagaimana kalian menjalani kehidupan itu. Ya, dan betul. Kalian pokoknya terus untuk meminta atau apapun jangan kepada yang lain tapi kepada Maha Pencipta, pemilik dari alam semesta ini. Ya, kalau Muslim ke Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu berlaku dimanapun ya Mbak, bukan hanya di Pantai Selatan ini, tapi dimanapun tempat-tempat yang dianggap keramat mungkin bisa lebih bijak untuk menyikapinya. Terima kasih Mbak Nana. Sama-sama. Besok lanjut lagi Napak Tilas. Masih di Jogja. Masih di Jogja. Ya kan? Jadi jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya untuk Jurnal Intan Indigo dan juga Book of Nena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.